Nah, ini kan kemarin sudah dibahas ya, yang 5 itu. Nah, sekarang aku membahas 5 lagi buat kalian semua yang ada di sini di Google Meet ya. Apa sih yang 5 lagi? Ini ya. Begini, seperti yang telah kalian ketahui bahwa di dalam aritmatika sosial itu ada jual beli, kemudian ada modal, ada untung, ada rugi ya. Nah, jadi di sini disuguhkan 10 mangkok bakso ya. Artinya ini adalah seorang pedagang yang ingin menjual bakso. Kemudian modalnya yang dia keluarkan adalah 200.000. Tapi dia ingin untung 50.000 dari 200.000 itu. Berapa harus menjual per mangkok? Nah, seperti itu. Jadi nanti ya disuguhkan gambar kayak gini. Gambarnya mungkin bukan bakso, tapi misalnya yang lain. Misalkan ya, ada 10. Kamu kebayang nggak? Modalnya 200, untungnya 50.000. Berarti omsetnya 250.000. Nah, kebayang nggak? Omset 250.000 dengan 10 mangkok. Kebayang nggak? Berapa sih yang harus dijual satu mangkoknya? Kebayang? 5.000. Berapa? 25.000. Iya, betul sekali. Udah ya, kebayang kayak gitu ya. Nah, jadi nanti akan seperti itu gitu. Bisa ya, berarti bisa jawab. 25.000 dari mana? Betul, 25.000. Tapi dari mana? Dari 250.000 dibagi 10. Betul sekali. Ngerti ya yang lain ya? Udah ngerti. Ya, cuma gitu doang soalnya. Tapi kan di sini memerlukan sebuah pemikiran bahwa omset berapa, untung berapa, mangkoknya ada berapa, kan gitu ya. Kan nanti mah belum tentu 200.000, belum tentu untungnya 50.000, kita nggak tahu, ya kan? Tapi caranya seperti itu. Oke, nomor 2. Nah, harganya 200.000, diskon 40.000. Pertanyaannya adalah, mana diskon yang paling murah atau diskon yang paling besar? Secara kasat mata aja, kamu milih mana? Apakah gambar A, B, C, atau D? Apakah baju, sepatu, tas, atau karpet? Halo? Nah, itu pertanyaannya nanti. Mana yang diskon paling murah? Gimana caranya? Bingung ya? Kalau dilihat gini aja, menurut kamu yang mana? Sepatu, Bu. Ya? Nomor? Yang B bukan, Bu. Sepatu. Nah, kamu lihatnya sepatu. Kita lihat caranya gini. Yang nomor 1 dulu nih ya. 40.000 dibagi 200.000 gitu caranya. Kali 100%. Kali 100%. Coret nolnya 2. 40.000 nolnya 4 ya. Ini juga nolnya 4. Coret. Kemudian ini 200.000. Coret nolnya 1, coretnya 1. Tinggal 4 kali 10 dibagi 2. Ternyata 20%. Itu yang pertama. Yang gambar 1, 20%. Nah, sekarang kita ke gambar 2. Mana tadi hilang? Tuh kan kalau ada admitnya gitu, gambarnya hilang. Mana sih? Ya, hilang gambarnya. Terus sih nge-admit dulu barusan. Tahu hilang. Ini apa namanya? Lemot nih internetnya. Aduh. Coba ditutup pintunya ya. Nah, nggak hilang. Ada lagi. Nah, kemudian yang kedua, 120 per 300.000. Coba pangatretkan seberapa? 120 per 300.000. 120.000. Pulpennya enak kan? Per 300 ya.
Jadi diskon per harga beli per 300.000 itu berapa persen coba dihitung? Tengenang pulpen aja. 40%, Bu. 40%, Bu. Oke, 40. Terus yang ini yang ini ya, 500 sama 200 nih, yang tas. Ini 40 ya. Yang tas berapa? 40. Coba kamu hitungin. 200.000 per 500.000 kali 100%. 40%. Berapa? 40 juga? Ya. Oh, kalau yang ini? 200 per 1.200.000? Ada yang mau masuk katanya. Mana? Nggak ada. Berapa yang 200? Yang itu? Udah dihitung belum? 200 per 1.200.000 kali 100% berapa? Udah pada ngitung belum? Lagi, Bu. Hitungnya jangan lama-lama. Soalnya diberi waktu loh kalian. Bisa kan ngitungnya ya? Ini pulpennya enakan ya. Ini lama 200.000. Kalkulator itu dibanding 1.200.000 kali 100%. Gitu ngitungnya. Cara ngitung persen itu begitu. Ini persen. Cara ngitung persen tuh kayak gini. Nah, terus coret nolnya 200.000 kan nolnya 5. Berarti ini juga nolnya 5. Jadi 200 dibagi 12. Gitu. 2 kali 100 nih. Dibagi 12. 16%. 16 ya. Ya, cuman berarti ini murah, ini mahal. Ya belum, nggak termasuk. Yang termasuk adalah yang ini sepatu sama tas. Tapi nanti pilihannya cuma satu ya, mana yang paling mahal. Nah ini berarti yang paling murah diskonnya ini, yang terbesar gitu. Ambilnya yang terbesar ya. Bisa dimengerti? Halo? Bisa, Bu. Bisa. So, sekarang hitung sama kamu nih. Ada persegi panjang, ada layang-layang, ada trapesium, ada belah ketupat. Nah, mana yang terluas? Yang paling luas kamu jawab. Tentunya kamu di sini harus mengerti luas semua bangun. Kalau persegi panjang adalah panjang kali lebar, ya kan? Nah, sekarang kalau layang-layang, apa rumus luasnya? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, ya kan? Coba aku tanya, diagonal 1 berapa? Yang ini nih, dari sini ke sini. Nih, diagonal 1 berapa nih? Halo, dijawab dong saya. Hah? 8, Ibu. 8, diagonal 2 berapa? Diagonal 2 berapa? 7. 7. Diagonal 2 tuh dari sini ke sini. 12. 12, Bu. Iya. Nah, sekarang coba hitung luasnya, silakan. Aku tunggu. Berapa luasnya? Penghitungkan. Jadi setengah kali 8. 8 cm persegi. 48? 41. Cm persegi. 41, 48? 41? 48, Ibu. 48. 48, Bu. Oke. Nah, sekarang yang ini ya, yang trapesium.
Trapesium itu rumusnya apa? Setengah kurung A tambah B kurung kali tinggi, ya kan? Nah, Ya, Bu. yang jadi masalah, ada yang nggak masuk, bentar. Yang jadi masalah adalah A-nya yang mana? Ini, A-nya ini. Berapa? 8. Ini A-nya ya 8. A-nya 8. B-nya ini berapa? 16. 16. Caranya nanti jumlahin dulu ya. 8 tambah 16 berapa? Kalikan tinggi. Tinggi yang mana, ayo? Tingginya 8. Ini, yang ini. Tinggi po yang ini harus tegak lurus dengan alas. Ya. Tingginya berapa? 6, Bu. Caranya nanti kalikan dulu. Apakah mau ini dijumlah dulu, nanti bagi 2, atau mau ini dulu bagi 2, bisa. Nanti ini dapatnya 3, nanti ini jumlahkan 16 tambah 8, nah kali ke 3. Sok, ditunggu sekarang berapa luasnya? Luas trapesiumnya yang mana? Berapa? Tadi persegi panjang 32. berapa? 32, Bu. 32? 7. 32. 32. Kalau persegi panjang tadi berapa? 9 kali 6 ya? 5 54, Bu. 4, ini 8, 32. Coba sekarang berangkat. Diagonal satunya mana? Sama dengan layang-layang ya. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya yang mana? Yang ini berapa? Berapa tingginya? Diagonal 12. 12. Yang ini berapa? Dari sini ke sini berapa? 16. 16. So, setengah kali 12 kali 16 berapa? Kaliin. 96, Bu. 9. Nah, jadi 6. mana yang paling luas? Yang paling luas yang mana? Bisa Yang jawab ini, Bu. apa? Yang 96. Iya, namanya belah ketupat. Ketupat. Ya, cuma gitu doang. Oke, sekarang yang ini. Soal berikutnya. Seorang pedagang ayam, bayangkan ya, seorang pedagang ayam membeli ayam ya dari luar kota 200 ekor seharga 3 juta. Ayam tersebut harus dijual lagi 20.000 per ekor. Namun karena satu dan lain hal, ayam tersebut banyak yang mati dan sakit tercatat. Yang mati 25 ekor dan 35 ekor tentunya harus dibuang dan dibakar karena kena flu burung. Nah, apakah pedagang itu mengalami kerugian? Jika iya, berapa kerugian yang diderita? Nah, sekarang analisa soal kayak gini, kalau 200 ekor seharga 3 juta, berarti kita belinya itu berapa per ekor? 15.000, Bu. Ya, 15.000, Bu. betul sekali. 15.000. Ketika kita membeli 15.000, ya kan? 15.000, kemudian dijual itu harus 20.000 dijualnya. Karena kan undang-undang penjualan ayam tidak boleh lebih dari itu. Nanti kena Satpol PP ya. Jadi harus 20.000 per ekor. Namun tidak 200 ekor karena sebagian mati. Yang mati itu 25 ditambah 35. Ternyata ada berapa? 25 tambah 35 teh? 60. 60. Jadi ayamnya tinggal berapa? 140. Bagaimana kita melihat bahwa apakah pedagang ini rugi atau tidak gitu? Gimana caranya? Ayamnya tinggal 140. Dijual semuanya dengan harga 20.000. Berapa tuh? 10 kali 2.000. 20.000. Berapa ya? Berapa ya? Apakah nyampe 3 juta apa kurang dari 3 juta? 2.800.000. Nah, ternyata
ketika dijual semua, cuma 2.800.000. Jadi kira-kira rugi apa untung ya pedagang ini? Ruginya berapa? Rugi 200.000. 1.000. Iya begitu. 200.000. 200.000. Kira-kira bisa dimengerti soal ini? Bisa. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Ibu maaf, saya masih kurang ngerti itu gimana caranya bisa dapat 140. Oh gini, bagaimana cara mendapatkan 140? Pertanyaan yang bagus ya. Kalau tidak mengerti itu memang harus bertanya ya. Jangan sampai kamu nggak ngerti terus diam aja, nggak boleh. Ini adalah forum untuk kalian bebas bertanya ya. Kan 200 ekor nih ceritanya. Kemudian ternyata tercatat sakit dan mati. 25 ekor mati dan 35 ekor sakit. Sakitnya flu burung. Kalau flu burung kan harus dibakar. Ya kan? Berarti kan tidak boleh dijual. 25 ditambah 35 itu 60. Gitu. Ya kan? 25 tambah 35 60. Sedangkan semuanya 200. Yang dibakar 60 berarti sisanya 140. Begitu. Gimana? Sudah ngerti? Sudah, Bu. Ya, seperti itu ya. Nah, karena harus dijual 20.000, maka dikalikan 20.000 per ekornya. Ternyata cuma dapat 2.800.000. Padahal belinya 3 juta gitu ya. Makanya dia rugi gitu, rugi 200.000. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah sekarang gini, ke segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku menghitung panjang tangga atau menghitung panjang sisi yang terpanjang ini X. Kamu harus hafal yang namanya bilangan kuadrat. 2 kuadrat berapa? 3 kuadrat berapa? 4 kuadrat berapa? Coba 5 kuadrat berapa? 2 kuadrat berapa? 4. 25. Kuadrat berapa? 25. 25. Nah, 3 kuadrat 25. 9. 9. 4 kuadrat berapa? 16. 11. 25. 6 kuadrat? 36. 7 kuadrat? 42. 42. 49. 9. Jadi pengen ketawa. 8 kuadrat? 64. 9 kuadrat? 81. 10 kuadrat? 100. 100. Oke. Minimal itu yang harus kalian hafal. Nah, jadi untuk menghitung panjang tangga ini kita gunakan Pythagoras. Contoh ya. Nih, ini 3, ini 4, ini tembok, ini lantai misalnya. Berapakah X? Untuk mencari nilai X, 3-nya dikuadratkan. 3 kuadrat berapa? 9. 4-nya kuadratkan. 4 kuadrat berapa? 16. Jumlahkan berapa? 25. 5 kuadrat. 25 itu kuadrat dari berapa? 25. Akar dari berapa? Dari 5. Dari 5. Ah, berarti 5. Betul. Ngerti? Ngerti. Contoh. Misalkan ini 6. Ini 8. Berapa X? So, cari. Kuadratkan, jumlahin. Terus dari akar berapa? Cari. Akar 10, Bu. Akar 10? Akar 10. Akar 10? Hasilnya 100. Bu. Akar 100. Akar 100. Akar Jadi 100. X-nya berapa? X-nya? 10. Jangan 100 ya. Karena harus perkalian kuadratnya, akarnya. Nah, sekarang nanti soalnya begini. Ini 9, ini 12. Sok cari panjang tangga. Nah, itu. Kamu harus bisa mencari panjang tangga. Silakan cari. Sama, ini bentuknya segitiga. Ini sisi miringnya. Gitu. Jadi caranya kuadratkan. Nanti akar dari berapa gitu. Sok, cari.
225. Nah, 225 itu berapa? Jangan 225-nya. Perkalian dari berapa? 15. Nah, pintar. Jadi isinya 15. 15. Nah, gitu ya. Panjang tangganya seperti itu. Ini pakai rumus Pitagoras kan ya, Bu? Ya, betul, Pitagoras. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 soal sudah aku berikan. Ada pertanyaan? Ibu, aku mau nanya. Boleh tanya. Sok tanya apa? Ibu, untuk soalnya itu nanti kayak gini Bu, sama. cari Pitagoras gimana? Ini kayak gini tadi. Dikuadratkan. Soalnya sama, bukan sama sih. Bentuknya kayak gini. Nanti mencari panjang tangga kayak gini. Esai atau uraian, Bu? Esai, maksudnya pilihan ganda. Pilihan ganda. Cuman gambar semua. Ini yang nanya Pitagoras sih seperti ini. Nanti bentuknya kan ini juga sama, bentuknya segitiga ya. Nih tangga itu kan bentuknya segitiga tuh. Bentuknya segitiga. Jadi nanti cari sisi yang terpanjang kayak gitu. Nah, caranya adalah dengan mengkuadratkan kayak tadi. Misalkan ini 3, sisinya ini 4, misalkan gitu. Kan 3 dikuadratkan 9. 4 dikuadratkan 16. Nah, ketika dijumlah 25. Nah, 25 itu berapa kali berapa? Yaitu 5 kali 5. Jadi hasilnya sisinya 5 gitu. Ini juga sama tadi 9 dikuadratkan 81. Ya, 12 dikuadratkan 144. Ketika dijumlah adalah 225. Jangan 225-nya, tapi berapa kali berapa hasil 225? Yaitu 15. Jadi panjang ini adalah 15 gitu. Yang nanya Pitagoras barusan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ibu, aku mau nanya. Iya, Bu. Kalau rumus Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku atau semua segitiga, Bu? Pertanyaan pintar sekali, bagus sekali. Betul, kalau Pitagoras itu berlaku hanya segitiga siku-siku. Segitiga yang lain harus di setting dulu. Kalau misalkan ada, misalnya ya, ada segitiga yang bentuknya seperti ini. Ini kan segitiga sembarang misalkan ya. Tapi kita ingin mencari dengan rumus Pitagoras. Harus buat dulu, nah siku-sikunya. Nah baru, kalau udah ada siku-sikunya baru kita bisa membuat atau mencari sisi yang lain. Seperti itu. Pokoknya harus Pitagoras, harus segitiga siku-siku dulu. Baru bisa dicari dengan Pitagoras ya. Ada lagi pertanyaan? Bagus, silakan. Bagus, kalian kritis ya, banyak bertanya. Senang aku kayak gitu. Pokoknya kalian Hasilnya nanti berapa soal, Bu? 30. Kemarin 5 soal ya, 5 soal yang aku kasihkan ini 5 soal. Untuk yang lainnya, soal-soal yang lainnya ya yang kayak gini nih. Misalnya ya, sudut berpenyiku tahu? Nggak tahu lagi. Itu harus tahu ya, sudut berpenyiku. Nanti ada soal yang kayak gitu. Sudut berpenyiku, berpelurus. Sudut berpenyiku. Apa artinya nih? Siku berapa derajat? 90 derajat. 90 derajat. Nah, jadi gini kalau sudut berpenyiku itu. Kalau ini 30 derajat di sini, ini berapa? Gitu doang pertanyaannya. Berapa hasilnya? 60. 60. Dari mana? Karena jumlahnya harus 90 derajat. 90. Cuman gitu doang ya. 90 kurang 30. Iya. Terus sudut berpelurus tuh kayak gini. Nah, ini namanya berpelurus. Kalau ini 30 derajat, ini berapa? 150. 150. Udah nempel. 50. Jadi, iya, ini adalah pelajaran-pelajaran aku yang sudah berikan sebelumnya.
gitu, kayak sifat ya, kamu harus hafal sifat gitu. Misalkan bangun manakah yang mempunyai satu simetri putar? Tahu simetri putar kan? Jadi kalau simetri putar itu diputar setengah putaran. Contoh yang tadi ya gambar nih, nah ini ya, apakah mempunyai simetri setengah putaran nih? Apa namanya? Mana ya gambarnya, nggak bisa diklik ya? Insert, coba kita insert gambar. Oh, nggak bisa ya, lama lemot, nggak bisa insert deh. Kalau setengah putaran tuh kalau misalkan diputar ya, diputar gitu setengah putaran, itu kan apa namanya, nggak bisa ya, kenapa sih gambarnya nggak bisa diklik ya? Setengah putaran, pokoknya yang kemarin kamu hafalin, yang ini juga. Aku nggak bisa ngeklik gambar sih, kenapa ya? Home. Nggak bisa insert ya? Jadi kayaknya kepenuhan, kalau nggak bisa. Harusnya bisa insert sih. Jadi nanti pertanyaan yang selanjutnya misalkan setengah putaran itu, misalkan gini ya, ini ada segitiga. Apakah dia mempunyai simetri putar, setengah putaran, segitiga? Coba aku tanya. Segitiga itu mempunyai simetri setengah putaran nggak? Tentu, karena kalau diputar setengah putaran, ya dia jadi begini, tidak menepati bingkainya gitu. Ingat ya, segitiga mah tidak mempunyai simetri setengah putaran. Sekarang aku tanya, apa saja bangun yang mempunyai simetri setengah putaran? Coba apa? Nih, persegi panjang. Nah, ini bisa punya setengah putarannya. Persegi. Nggak ada bujur sangkar ya sekarang matematika. Ada persegi adanya. Terus apa? Layang-layang setengah putaran punya nggak? Ini mah belah ketupat. Layang-layang punya nggak setengah putaran? Cik, aku tanya. Lemot. Cik, aku tanya, layang-layang punya setengah putaran nggak? Aku tanya, ini layang-layang punya setengah putaran? Enggak ya, jangan, nggak punya, karena kalau diputar nih dari sini ke sini, kepalanya jadi di bawah, itu tidak menempati bingkainya. Tapi kalau belah ketupat, iya, punya ya setengah putaran ya. Karena kalau misalkan diputar nih dari sini ke sini, diputar kayak gitu searah jarum jam, nah dia akan menempati bingkainya. Oh ya, soal satu lagi yang soal cerita yang agak rumit itu adalah yang seperti ini. Misalnya ya, benar, aku baru ingat. Pembelian, beli gedein. Beli Sprite ya. Beli Sprite misalkan Sprite ya. Beli 3, beli Sprite ya, beli Sprite. Kalau di supermarket beli 3 gratis 1. Nah, gitu ya. Terus yang dibutuhkan 20 kaleng. Kira-kira kamu harus mau beli berapa? Apakah beli 20? Nggak mungkin. Karena beli 3 gratis 1. Belinya berapa? Cik. 19, Bu. Berapa? 16? 19. 19? Bu, 16. Maaf, Bu, kepleset. Oh. 16 dari mana? Ya betul, 16 ya kayaknya ya. Kan beli 3 gratis 1 nih. Jadi kalau beli 3 gratis 1 langsung dapat berapa? Langsung dapat 4 kan? Ya kan? Dapat 4 ya, supaya jadi 20 kan dikali 5. Supaya jadi 20 kan dikali 5. Sebenarnya kan 20 kan gitu ya. Berarti belinya 4 kali.
Ya kan? 4, 3 tuh kayak gitu. 4 kali berapa? 4 kali 5. 4 kali 3 kali 5 bukan 16 tapi 15. Jadi gini caranya. 3-nya dikalikan 5. Jadi 15 gitu. Karena bonusnya juga 1 kali 5 tuh 5. Kalau dijumlahkan 20 gitu. Jadi belinya 15 bukan 16 gitu ya. Coba sekarang aku kasih soal lagi. Misalnya soalnya adalah beli 4 beli 5 gratis 2. Nah, beli 5 gratis 2. Yang dibutuhkan adalah 35 kaleng. Nah, belinya berapa? Belinya jadi berapa? Nggak mungkin 35 karena beli 5 gratis 2. Yang dibutuhkan 35 kaleng. Coba belinya berapa jadinya? Coba gunakan metode ini. Belinya 25. 25? Betul? 25? Yang lain? Dari mana? 25 ya, kita buktikan ya. Kan 5 dengan 2 kan 7. Nah, 7 kali berapa sih? Hasilnya 35. 7 kali berapa? 5 kali 5. Nah, 7 kali 5. Nah, hasilnya kan 35. Hasilnya 35. Nah, jadi kalau 5 berarti ini juga kali 5. 2 juga kali 5 nantinya kan? Gitu. Jadi 5 kali 5. 25. Nah, ini. Tuh, udah ada logikanya, udah jalan ya, udah bisa. Begitu. Sudah. Jadi nanti yang ditanyakan adalah berapakah harus beli Sprite-nya? Misalkan beli Sprite, beli Coca-Cola. Yang Sprite gratis, beli 5 gratis 2. Nah, butuhnya 35. Yang Coca-Cola beli 3 gratis 1, butuhnya 20. Jadi berapa harus beli Sprite? Sprite-nya 15. Kemudian ini Coca-Colanya belinya 25. Kayak gitu sih. Bisa dimengerti ya? Bisa. Ya, alhamdulillah tuh. Bisa. Kalau menghitung itu bisa menghitung ini ada jendela bentuknya jajaran genjang. Jajaran genjang. Apa sih namanya ini teh? Trapesium. Misalkan ini 1 meter. Tapi ini 20 cm, ini 120 cm. Ini misalkan 2 meter misalkan gitu, 2 meter. Ini 70 cm. Kamu bisa ngitungnya? Dijadikan senti dulu semua ya. Oke? Kalau mencari keliling itu jumlahkan semua sisinya. 70 tambah 1 meter. Jangan 1 meter. Tapi berapa? Jadikan senti. Kalau menghitung keliling itu jumlahkan semua sisinya ya. Kayak gini. 70 tambah 1 meter. Jangan 1 meter. Berapa? Jadikan senti. 100. Ya kan? Tambah 120. Tambah 2 meter. Kalau 2 meter berapa? 200 cm. Nah, udah jumlahin aja. Tapi nanti jadikan meter lagi dibagi 100 ya. Kayak gitu deh pokoknya mah. Terus apa lagi? Kalau ada luas persegi nih. Ini ada persegi. Luasnya 81. Berapa sisinya? Berapa panjang sisinya? Tahu? 9. Gampang kan? Ya makanya yang lainnya mah gampang kataku juga. Yang susah tuh yang seperti ini gitu, yang soal cerita. Kayak gitu. Ini ada segitiga.
Ini ada segitiga ya. Ini tuh segitiganya misalkan 60 derajat, ini X, ini 70. Kamu tahu nggak, bisa nggak mencari X ini? Nah, kamu harus tahu bahwa jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Jumlah sudut segitiga itu 180 derajat ya. Jadi, gimana caranya? 70 tambah 60 tambah ini. Hasilnya 180 gitu. 60 tambah 70 berapa? 130. 130 ya. Nah, supaya jadi 180 gimana? 180 kurangi 130. Jadi berapa ya? 50. 50. Udah ketemu 50. Gampang kan? Gampang. Gampang. Tapi kalau misalkan segitiganya pakai X, ini 3X, ini 4X, ini 3X misalkan gitu, sama. Gimana? Bisa? Jumlahin 3X tambah 3X gitu, tambah 4X sama dengan 180. Kenapa 180? Karena jumlah sudut segitiga itu 180. Ini 10X berarti sama dengan 180. Ketemu X-nya. Coba berapa? Tinggal 180 18. dibagi 10. Ini 10-nya pindah jadi bagi. Kayak gitu. 18. 18 ya. Jadi X-nya 18. Nah, itu salah satunya kayak gitu. Yang lainnya udah kemarin. Terus nilai rata-rata bisa? Misalkan gini. Ulangan kalian. Ulangan pertama 90. Ulangan kedua 80. Ulangan ketiga 30. Ulangan keempat 80. Berapa nilai rata-ratanya? Gimana caranya? Om Tommy kan boleh ditengok. Enggak. Coba di bawah ketemu iranya. Ulangan pertama 90, ulangan 2 80, ulangan ketiga 30, ulangan keempat 80. Nilai rata-rata. Gimana caranya? Daerah nilai orang Dinda ada 2 ada. Iya ada. Tenang aja Bu. Nyamuk dari mana aku ngomong? Ya. Boleh ditengok. Nilai rata-rata. Gimana caranya? Gak bisa tengok ke itu, gak bisa kok gitu. Gak bisa ke atas. 70 bukan Bu? Dari mana? Jumlah 90 semuanya terus dibagi 4. Betul. 90 dan 4. Betul. 90 tambah 80. Tambah 30 tambah 80. Iya betul. Tambah 30 tambah 80 dibagi ya nantinya. Hasilnya berapa? Dibagi 4 ya. Karena nilainya ada 4. Jumlahin berapa? 90 tambah 80 berapa? 70. 280 dibagi 4 Bu. Oh iya betul. Sama dengan 280 dibagi 4 ya. Iya gitu. 70. Jadi kalau misalkan ada 4 ya dibagi 4. Kalau misalnya nilainya ada 5 bagi 5. Kalau nilainya ada 10 ya dibagi 10 gitu ya. Tergantung banyak nilainya. Oke. Ada lagi nggak ya? Kenaikan. Berapa persen kenaikan? Misalkan gini ya. Ada sebuah, aku akan suguhkan diagram batang. Diagram batang satu di sini, satu di sini. Nah, 130 tingginya, misalkan ya, 180 tingginya. Nah, berapa persen kenaikannya? Gimana caranya? Selisihnya cari. 30 ke 80 itu berapa selisihnya? 50. 50 per berapa kali 100%? Per berapanya per berapa coba? Yang mana? Kira-kira yang mana? Apakah per 30 atau per 80? Per 30. Gitu. Karena
Asalnya 30 jadi 80. Berarti naiknya 50. Naiknya 50 kan? Tuh, asalnya 30 jadi 80, jadi per 30 kali 100%. Coret nolnya 500 dibagi 3. Kayak gitu. Ketika 500 dibagi 3, berarti berapa hasilnya? Enam, 166%. Kenaikannya adalah 166%. Contoh lagi, nih ada nanti disuguhkan mana persen yang paling tinggi, kenaikan yang paling tinggi. Misalnya ini 50. Ya, tingginya, tinggi ini, tinggi diagram batang. Kan nanti kan begini diagram batangnya itu. Ada yang kayak gini, ada yang di sini gitu kan. Ada lagi yang tingginya cuma segini. Nah, ini 50, kemudian di sini 60. Nah, kenaikannya berapa persen ini? Caranya gimana? 50 jadi 60. Ini berapa persen kenaikannya? Halo? Selisihnya aja. 50 ke 60 berapa? 10. 10. Jadi 10 itu per berapa? 50. Per 50. Kali 100%. Kayak gitu. Coret nolnya. 1 kali 100, 100 dibagi 50. 20%. 20%. 100 bagi 50 loh. 2. 2 ya? 100 bagi 5. Sorry, maaf. Kan udah nolnya udah dicoret ya. 20%, betul. Nah, kayak gitulah pokoknya. 20. Ya. Tuh mencari kenaikan. Untuk yang lainnya, ini di meja KB gitu. Tengah tuh. Enggak, kayaknya udah semua dah aku kasih tahu. Nanti kalau misalkan lupa, lihat aja video-videonya. Iya, Bu. Udah semua kok, udah kasih tahu semua sama aku. Udah. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih semuanya ya. Selamat belajar ya. Mudah-mudahan kalian sukses semua. Amin. 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 Bu, terima kasih. Ibu terima kasih. Makasih, Bu. Ibu makasih, Bu. Ibu makasih. Ibu makasih.